Maka ada renovasi masjid, dibuatlah di situ pelangi menerima babi. Tahu Bapak Ibu kami di kejadian di Bogor terkait dengan fisabilillah juga. Niat mereka mau renovasi masjid, tapi menggunakan hasil penjualan barang bekas. Ya. Jadi warga di perumahan itu diminta barang-barang yang tidak lagi dimanfaatkan, yang penting layak jual, dia boleh disumbangkan ke masjid. Menumpuklah barang-barang bekas tadi. Sahkah itu? Ya, kalau tidak ditumpuk di situ nggak masalah. Ini masalahnya ditumpuk di situ. Kesannya masjid itu direnovasi besar-besaran menggunakan hasil penjualan barang bekas. Adakah dalilnya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan menerima kebaikan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Barang bekas dicintai kan? Cinta tak sama barang bekas itu? Karena saya nggak cinta lagi, maka saya kasih. Nggak dapat kebaikan itu. Tapi saya ikhlas. Nah inilah kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala. Ikhlas itu bukan hanya sukarela, bukan hanya memberikan, tetapi sesuai dengan kemampuan. Itulah ikhlas terkait dengan sedekah dan infak. Ya. Ini orang kaya sedekahnya 5.000, padahal mampu dia, ditambah nolnya 500.000. Sedangkan yang katakan bakal mu'afak sedekahnya 50.000. Mana ikhlas? Ya kalau berdasarkan perkataan Yusuf Al-Qaradawi tadi, ya orang yang nggak mampu tadi. Kenapa? Karena dia berinfak sudah melewati batas kemampuannya. Sementara yang ada kemampuannya masih di bawah batas kemampuan. Ya Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, orang yang meninggal dunia di jalan Allah maka termasuk syahid, termasuk juga menuntut ilmu agama yang saya katakan tadi. Begini Bapak Ibu rahimahullah, pengajian kita ini kan sudah cukup lama berlangsung ya, setiap malam satu ya. Berarti kalau sebulan ada cuma 5 kali pengajian. Nggak tahu di hari yang lain. Minimal di Masjid Al-Ridha kita menuntut ilmu, mendengarkan tausiah itu minimal 5 kali dalam sebulan. Saya mau tanya, itu hidayah atau taufik? Ini terkait fisabilillah juga di jalan Allah. Hidayah atau taufik? Pernah kita dengarkan billahi taufik wal hidayah. Berarti dua istilah yang berbeda. Tak sama antara taufik dan hidayah. Sederhananya begini. Setelah kita belajar sholat, ternyata gitu ya, kalau kita sholat usahakan sunnahnya Bapak Ibu rahimahullah. Misalnya sholat yang ada 2 kalimat, ada 2 tasyahudnya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sunnahnya mengangkat kedua tangan lagi setelah bangkit. Misalnya isya nanti disunnahkan dalam mazhab Syafi'i, rakaat ketiga bangkit kita mengangkat kedua tangan. Allah sunnah. Kita tahu itu, tapi pas sholat terbagi orang yang tidak mengamalkannya. Allah lupakan ilmu tadi. Allah lupakan ilmu tadi dari dia. Yang kedua, dia ingat, tapi Allah tak izinkan dia mengamalkannya. Itulah taufik. Jelas Bapak Ibu? Gak mungkin ini orang dapat taufik kecuali hidayah itu. Dan gak semua orang mendapatkan hidayah itu diberikan kesempatan untuk mengamalkan hidayahnya. Orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengamalkan hidayah itu tadi, itulah orang yang diberikan taufik. Itulah fisabilillah. Ya, mohon maaf ya, nggak semua orang yang duduk di majelis taklim ini fisabilillah.
sampai dia mengamalkan ilmu tersebut, barulah disebut dia bisa kita. Tapi Bapak Ibu rahimahullah taala. Kemudian yang keenam ya, yang keenam, orang yang wafat disebabkan terjangkit wabah penyakit ta'un, maka ia termasuk mati syahid. Ta'un itu seperti COVID bisa, tapi ta'un ini lebih condong ke kulit, kayak lepra, kusta, gitu ya. Nah, kalau ini memang